Shalom, kekasih Kristus, kita berjumpa kembali dalam live streaming dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala. Bapa, kami menghampiri Engkau dan kami mengucap syukur buat keberadaan kami sekarang ini. Semua ini karena anugerah Tuhan. Kami juga percaya bahwa sebentar Engkau akan memberikan hikmat marifat kepada kami semua, baik hamba maupun seluruh yang melihat atau mendengarkan, membuka program ini. Kami boleh mendapatkan pewahyuan yang baik untuk kami hidup jauh lebih baik daripada hari ini. Kami ingin memberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Amin. Shalom kekasih Kristus, kita bertemu kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku dengan saya Pendeta Yonatan Hintoro, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Segitiga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saudara, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan renungan yang bertema Orang Mencari Sukacita. Saya akan membawakan ayatnya terambil dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, sebetulnya sudah banyak orang mengerti mengenai sukacita. Tetapi ada banyak orang ingin mencari sukacita yang sempurna di dalam kehidupan hari lepas harinya. Mereka pergi ke sana kemari mencari sukacita yang luar biasa yang mereka harapkan. Mereka bekerja, mereka memapah cerih lelah mereka di dalam sengatan matahari, gunanya hanya untuk mencari sukacita. Kalau boleh saya perjelas, ciri daripada orang yang dipenuhi dengan sukacita adalah hatinya penuh dengan kedamaian. Jadi pada waktu kita penuh dengan kedamaian, walaupun mungkin di sekeliling lingkungan kita tidak memungkinkan kita memperoleh damai, kita mendapatkan damai sukacita. Itulah ciri yang pertama, kita mempunyai damai yang tanpa batas. Itu yang menamakan bahwa kita memiliki sukacita. Berikutnya, pada waktu kita memiliki damai, kita memiliki gaya hidup yang sukacita, gembira, saudara. Gembira dalam arti tanpa beban di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada banyak orang yang hidup zaman sekarang ini memiliki banyak beban, entah itu beban apa saja yang dia hadapi dalam pergumulannya, dalam sepak terjangnya, di dalam segala langkah hidupnya, ada mungkin kesalahan. Mereka tidak mengalami gembira, dan gembira itu kita peroleh benar-benar kegembiraan yang tanpa beban. Jadi orang yang mempunyai sukacita itu mempunyai kegembiraan yang benar-benar tidak dibuat-buat dan tidak ada batasan apapun di dalam kehidupan. Kegembiraan yang pure, murni, keluar dari hati dan kehidupannya. Itulah sukacita yang dia miliki. Kemudian, orang yang mempunyai sukacita
Pada waktu dia mengalami sesuatu sukacita yang besar, ada suatu gairah, bertepuk tangan, bersukacita, apapun, apalagi di dalam ibadah kepada Tuhan. Penuh dengan sukacita, tidak dibuat-buat, dan mereka bertepuk tangan hanya untuk Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, inilah sebabnya kita harus penuh dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Tetapi saudara yang Tuhan kasihi, pada akhir-akhir ini ada banyak orang kehilangan yang dinamakan sukacita. Mereka tidak mempunyai sukacita di dalam kehidupannya. Maka apa yang dia miliki adalah kehidupannya cepat marah. Orang yang tidak memiliki sukacita, apa yang dialami cepat emosi. Apa yang dihadapi tidak bersamaan, tidak berkenan di dalam kehidupannya, dia cepat naik darah, saudara. Emosi. Ya. Perkataannya keras. Kalau orang dunia berkata, perkataannya kasar. Dia lebih keras, bahkan bisa mengeluarkan urat leher yang tegang. Dia tidak mau kalah. Lebih keras lagi, lebih keras lagi. Orang lain keras, dia lebih keras lagi, saudara. Inilah orang-orang yang tidak mempunyai sukacita. Mukanya asam, ya. Mukanya orang yang mungkin saya tidak bisa mengekspresikan orang yang tidak bersukacita. Tetapi kita bisa membayangkan bahwa orang yang tidak memiliki sukacita, mukanya asam, cembetut. Mungkin seperti demikian, mungkin lebih parah lagi, saudara. Cembetut. Tidak bisa berdamai, saudara. Karena tidak mempunyai sukacita. Nah, saudara, saya sempat tersenyum dan terbahak-bahak di dalam diri saya sendiri. Saya pernah dikirimin sama kawan sesama pendeta di Instagram. Itu kiriman itu ada seorang baby itu tertawa terbahak-bahak, saudara. Diajak ngomong sama orang tuanya atau mamahnya atau papahnya, dia langsung ketawa, saudara, terbahak-bahak, terpingkal-pingkal. Jadi pada waktu saya melihat baby itu, saudara, saya pun ikut terpingkal-pingkal. Waduh, luar biasa ini. Jadi bayi itu mencerminkan suatu sukacita yang besar, yang lepas, tanpa beban, tanpa persoalan, tanpa apa-apa. Dia lepas, benar-benar lepas, tertawa. Nah, saudara, bisakah kita seperti baby itu, saudara, bayi itu? Kita bisa tertawa lepas seperti bayi itu? Atau kita berpikir, kapan ya saya pernah ketawa seperti demikian? Jangan-jangan kita tidak pernah tertawa seperti baby yang ada di Instagram itu, saudara. Muka kita menghadapi orang udah nggak senang. Kita melihat orang berhasil, kita sudah pasang muka yang asam. Kita melihat orang berjalan dengan baju bagus, kita mungkin sudah berbeda, saudara. Apalagi orang dengan berkendaraan mobil mewah, kita sudah tidak bisa bersukacita lagi, saudara. Kenapa? Kapan kita ketawa seperti bayi yang ada di Instagram? Atau mungkin ada seorang ibu yang pernah menegur sesama wanita, "Bu, maaf Bu, maaf. Itu suami ibu?" "Iya, suami saya." "Kok mukanya asam betul Bu? Maaf Bu, maaf. Umurnya berapa?" "Umurnya baru 40. Lah, kaget ibu itu, 40.
kok seperti 60 ya Bu, sorry nih Bu, maaf Bu. Nah, istri ini terkejut. Kenapa suami saya kok seperti usia 60 kata perempuan itu kawannya. Saudara, kenapa? Karena suaminya tidak pernah tersenyum, tidak pernah ketawa, dan tidak pernah apalagi terbahak-bahak, saudara. Dia selalu cembetut dan mengerutkan kening sehingga wajahnya terbentuklah kerutan-kerutan seperti tabiat di dalam hati dia, mencerminkan wajahnya yang sebenarnya. Oleh sebab itulah saudara yang Tuhan kasihi, wajahnya seperti orang yang sudah usia lanjut, padahal usianya masih muda. Oleh sebab itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hidup ini harus banyak tertawa. Tertawa bukan berarti kita tertawa sendiri saja seperti orang stres, tetapi tertawa yang benar-benar mengandung arti di dalam menghadapi segala kehidupan. Karena pada waktu kita tertawa adalah merupakan suatu obat yang mujarab di dalam kehidupan kita. Seperti tertulis di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, firman Tuhan sendiri mencatat bahwa hati yang gembira merupakan obat yang manjur, obat yang murah, saudara. Jadi pada waktu kita ketawa, kita terbahak-bahak ketawa, kita akan mengeluarkan satu hormon yang disebut endorfin ini, saudara. Hormon ini kata para kesehatan, para dokter, akan mengurangi rasa sakit kita. Pada waktu mungkin kita merasa sakit, pada waktu kita ketawa, sakit itu bisa hilang, saudara. Mengurangi rasa sakit. Kemudian bisa merefleksi diri kita. Pada waktu kita ketawa, kita akan mengurangi stres. Kita akan lebih tenang, menghilangkan stres, memperbaiki suasana hati kita, saudara. Pada waktu kita ketawa bersama kawan-kawan, oh saudara, luar biasa. Hati kita yang tadinya mungkin benci sama anak-anak, benci sesama tetangga, itu bisa memperbaiki suasana hati kita. Mungkin pada waktu kita menghadapi kemelut hidup, pada waktu kita kumpul bersama-sama satu komunitas di dalam Tuhan, saudara akan hilang itu kesedihan-kesedihan, lupa. Oleh sebab itu saudara yang Tuhan kasihi, karena sukacita itu adalah kekuatan. Jika kita tidak punya kekuatan, saudara, iblis paling senang. Sukacita itu merupakan kekuatan kita. Oleh sebab itu saudara yang Tuhan kasih, iblis paling senang kalau sukacita itu kita hilang. Saudara, sukacita kita lenyap, tidak ada. Sukacita itu merupakan kekuatan di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi ada banyak orang berkata bahwa, Pak, saat seperti ini, keadaan sekarang seperti demikian, bagaimana kita bisa sukacita, Pak? Bagaimana kita bisa bersukacita? Untuk mencari nafkah saja, uang saja, kita sudah banting tulang, peras keringat, dan hasilnya pun tidak memuaskan seperti dulu lagi. Kita untuk mencari makan sehari 3 kali, 2 kali saja sudah bersyukur kepada Tuhan. Apalagi 3 kali susah, Pak. Kita tidak bisa berpendapat seperti kemarin-kemarin, tempo dulu. Dulu masih bisa mendapatkan uang yang cukup enak. Tapi sekarang zaman seperti ini, PSBB berjalan, saudara, dibatasin. Kita mau mencari uang kemana, Pak? Ke sana mentok, ke sini mentok, ke belakang mentok, ke depan mentok. Dan bagaimana saya bisa bersukacita, Pak? Dan sukacita itu lenyap, saudara.
Tetapi saudara yang Tuhan kasihi, mari, disinilah kita harus memperbaiki pola pikir kita, saudara. Pola pikir kita ini kita harus perbaiki. Kita bisa bedakan antara senang dan sukacita. Antara senang dan sukacita, antara happy dan enjoy. Kesenangan itu terjadi apa yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Kesenangan orang itu ada di sekeliling kita, saudara. Jadi kesenangan apa saja. Orang bisa bersenang-senang bersama kawan-kawannya yang suka bersenang-senang, mungkin dengan cara makan bersama. Entah itu makan bakmi, bakso, atau nasi goreng, atau makan apa saja. Mereka bersenang-senang. Pada waktu dia makan bersama, dia bersenang-senang. Pada waktu dia minum bersama-sama, dia bisa bersenang-senang. Dan kesenangan orang itu berbeda-beda. Satu sama lain itu berbeda. A, B, C itu berbeda-beda kesukaannya. Nah, dapat pekerjaan yang bagus, orang dapat senang mendapat pekerjaan yang bagus. Tetapi pada waktu dia sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus, upahnya digolongkan upah minim yang ditentukan oleh daerah tertentu. Ya, sekarang berapa sih upah buruh yang standar? Sekarang lagi di demo besar-besaran karena upah buruh terlalu rendah sekali. Upah mereka 1 bulan mungkin sebesar take home pay 5 juta. Itu sudah termasuk transportasi, jalan, dan sebagainya. Dan itu apalagi kalau mereka sudah berkeluarga. Saya rasa upah segitu terlalu kecil, apalagi di kota Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bogor, saudara. Upah sebesar 5 juta digolongkan dengan upah yang cukup minim. Makanya buruh berdemo besar-besaran untuk mendongkrak pendapatan per kapita daerahnya, saudara. Nah, naik jabatan, orang bersukacita, orang bersenang-senang, ya. Bisnis lancar, orang senang. Punya pacar yang cantik, orang senang. Mungkin berlibur ke daerah-daerah yang bagus, yang indah, mereka senang, ya. Punya barang-barang yang branded seperti tas, kacamata, atau HP, atau sepatu, atau baju-baju yang mewah-mewah, mereka senang, saudara yang Tuhan kasihi. Tetapi berbeda dengan sukacita, ya. Sukacita itu tidak tergantung pada lingkungan yang ada, tetapi sukacita itu tergantung pada di dalam diri kita, yang ada di dalam diri kita, saudara. Tidak tergantung dengan apa yang ada di sekitar kita. Sedangkan sukacita yang sesungguhnya itu datang dari dalam diri kita sendiri, yaitu dari Tuhan sendiri yang menimbulkan sukacita itu. Enjoy, joy, sukacita. Jadi tidak tergantung dengan lingkungan, kemewahan, dan sebagainya. Tidak perlu ke luar negeri, keluar kota, keluar pulau, dan sebagainya untuk mendapatkan sukacita. Tetapi pada waktu kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan, kita tenggelam di dalam renungan firman Tuhan, kita tenggelam di dalam doa dan sebagainya, pergumulan doa, puasa, dan menyembah kepada Tuhan, dan sukacita itu hadir di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam kehidupan kita. Berbeda dengan kesenangan. Seperti contohnya mall, itu suka sekali memberikan diskon 50%, 70%. Ada banyak orang yang berbondong-bondong untuk datang ke mall, dan mereka membeli baju, membeli sepatu, membeli alat-alat yang mereka senangi, sukacita.
makan minum di mall dengan diskon yang tinggi, tetapi itu hanya berjalan 2-3 jam. Setelah selesai, bulan depan dia harus berhadapan dengan kartu kredit dan dia harus bayar, dan sukacita atau damai ataupun kesenangan itu hilang, saudara. Kehilangan semuanya, harus bayar itu kartu kredit dengan tepat waktu. Ada orang berkata, saya mau bersenang-senang, saya mau bersukacita, saya mau bermewah-mewah. Tetapi harus berhadapan dengan situasi. Dengan apakah engkau membayar itu? Kesenangan itu hanya sifatnya sementara, saudara. Kesenangan itu hanya sifatnya sementara. Saudara yang Tuhan kasihi, sukacita itu bisa hadir kapan saja dan di mana saja. Pada waktu mungkin kita di jalan, kita ketemu dengan seorang kakek atau nenek yang tua. Pada waktu kita melihat kakek atau nenek itu mau menyeberang jalan, saudara, mengalami kesulitan. Dia nengok ke kanan, ke kiri, saudara, dia tidak berani jalan. Tetapi pada waktu saudara mendekati kakek itu atau nenek itu yang mau menyeberang, saudara gandeng, dan saudara seberangkan itu kakek atau nenek ke seberang jalan. Kakek mau kemana? Oh, mau ke seberang. Diantar oleh kita. Pada waktu kita sempat bisa mengantar kakek itu sampai ke seberang, bukankah sukacita itu melimpah di dalam kehidupan kita? Bukankah kita melihat kakek itu sampai di sana, sukacita juga, saudara? Jadi pada waktu kita berbuat baik, sukacita itu datang. Pada waktu kita berbuat sesuatu, mungkin pada waktu kita membelikan pengemis, nasi bungkus padang, atau nasi bungkus apa saja yang ada di dalam tangan kita, kita kasih, atau roti saja kita kasih kepada orang yang lapar. Saudara, pada waktu orang itu memakan roti yang kita berikan, bukankah sukacita senyum kita keluar pada waktu orang itu memakan apa yang kita beri, saudara? Itu yang Kristus mau. Jangan sampai hilang sukacita kita dari diri kita. Karena sukacita itu merupakan manpower, kekuatan untuk kita menang menghadapi kuasa-kuasa iblis, saudara. Kekuatan itu timbul pada waktu kita tetap di dalam sukacita di dalam Tuhan. Nah, kira-kira apa saja yang membuat sukacita itu bisa hilang, saudara? Saya akan sampaikan secara singkat, saudara. Sukacita itu bisa hilang karena dosa. Ya, saudara. Setiap orang yang berbuat dosa itu akan menghilangkan sukacita itu yang dari Tuhan, dari diri kita. Pada waktu kita berbuat dosa, pada waktu kita berbuat salah, apa yang ada di dalam hidup kita, sukacita itu lenyap, hilang dari diri kita, undur dari diri kita. Saudara, yang ada apa? Kecemasan. Ya, kecemasan. Yang ada apa? Rasa takut, was-was, saudara, rasa bersalah, rasa tertuduh, dan sebagainya, saudara. Apakah sukacita ada? Tidak ada. Takut nanti dosa saya diketahui oleh istri. Takut dosa saya diketahui oleh suami atau orang lain atau saudara dan sebagainya. Tertuduh kita, saudara. Kita merasa tertuduh, apalagi kalau nanti orang-orang gereja tahu, pendeta saya tahu. Wah, saudara, tertuduh. Makanya setiap orang yang berbuat dosa, dia akan menjauhkan dirinya dari komunitas. Dari komunitas yang sudah ada di dalam gereja, yang tadinya saudara ikut paduan suara, atau mungkin saudara ikut persekutuan doa, saudara menghadapi dosa di dalam kehidupannya, saudara akan undur dari persekutuan itu. Dan inilah artinya apa? Sukacita itu hilang dari diri kita.
kita undur daripada persekutuan, itu berarti kita lemah. Saudara, saya berikan ilustrasi seekor harimau atau macan itu tidak mungkin akan memangsa kerbau yang bergerombol, saudara. Ya, bergerombol. Dia akan mencari kerbau yang sendirian jalan-jalan merasa aman, dan dia akan lompat dan terkam itu leher kerbau itu. Saudara, jikalau saudara sendirian keluar dari komunitas di dalam gereja Tuhan, dalam persekutuan, dan itulah mangsanya iblis. Iblis bersukacita menerkam kita, dan kita akan terkalahkan dengan kuasa kegelapan. Saudara yang Tuhan kasihi, oleh sebab itu saudara yang Tuhan kasih, mari kita jaga sukacita itu jangan sampai hilang daripada kehidupan kita. Kita pertahankan, terlebih kita menghadapi situasi-situasi yang tidak baik. Saudara yang Tuhan kasihi, sukacita itu bisa hilang. Yang kedua, yaitu mutiara yang kedua, yaitu perbandingan. Membandingkan, saudara. Membandingkan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Kalau kita bandingkan, biasanya kita ini berpihak kepada diri kita, saudara. Tidak mungkin kita membandingkan saya mungkin dengan orang lain. Wah, bagusan mana nih? Cakepan mana? Cakepan orang lain. Oh, biasanya itu jarang, saudara. Orang yang membandingkan biasanya itu memihak kepada diri kita sendiri. Kenapa ya? Saya bekerja kok yang dipromosikan teman saya naik jabatan. Saya kok enggak dipromosikan, dibandingkan, saudara. Dan pada waktu kita membandingkan seperti itu, kita tidak merasakan dipromosikan oleh bos kita, sukacita kita hilang. Bekerja pun malas-malasan. Kemudian membuat laporan pun malas-malasan. Kenapa? Kita membandingkan, ya. Mengapa dia mendapatkan mobil mewah, sedangkan saya pakai mobil yang itu-itu aja? Kita bandingkan. Padahal saya kerjanya sama, saudara. Kenapa dia mendapatkan suatu kesempatan yang baik, yang lebih empuk dan sebagainya, saudara? Hal-hal seperti ini, saudara, mengakibatkan sukacita kita jadi hilang. Amin. Nah, kita waspada. Jangan kita membandingkan iri hati kepada orang lain yang berhasil. Yang rumah tangganya mungkin dia beli mobil mewah, beli TV yang besar, atau kulkas yang berapa pintu, saudara. Saudara bersyukur saja apa yang saudara punya. Tidak perlu kita banding-bandingkan satu dengan yang lain. Agar sukacita kita penuh dan penuh dan penuh di dalam kehidupan kita. Karena sukacita ini merupakan kekuatan kita. Sukacita bisa hilang. Yang keempat, mutiara, yaitu rasa ketakutan atau cemas, saudara. Ketakutan atau cemas menghadapi situasi pandemik seperti sekarang ini, kita ketakutan, saudara. Ketakutan, waduh, jangan-jangan nanti saya tertular. Jangan-jangan saya seperti ini, jangan-jangan saya seperti itu, dan sebagainya. Nah, situasi seperti ini, saudara, ketakutan yang berlebihan ini membuat kita ini menjadi, imun kita menjadi lemah, saudara. Kalau imun kita lemah, saudara, penyakit gampang datang, gampang menyerang, sakit apa saja. Tahu-tahu pada waktu imun kita lemah, kita sakit gigi. Padahal gigi saya baik-baik dan ternyata sakit gigi. Waduh, sakit gigi. Saudara, pada waktu kita ketakutan, saudara, depresi dan sebagainya, tensi kita tinggi. Oleh sebab itu, saudara, yang terpenting pada waktu kita merasa takut, sukacita itu hilang, saudara. Nah, saudara, hal-hal seperti inilah kita harus hadapi supaya sukacita kita tidak hilang. Hilangkan rasa takut, serahkanlah segala ketakutanmu kepada Tuhan, sebab Dia yang akan memelihara kamu.
Sukacita bisa hilang yang keempat, saudara. Mutiara yang keempat yaitu kekecewaan. Ada banyak orang kecewa. Mungkin pada waktu dia bekerja, dia berpikir mendapatkan salary yang cukup besar. Tetapi pada waktu dia kenyataannya dia mendapatkan salary yang biasa-biasa saja, standar. Saudara, kecewa. Orang yang mau menikah, saudara, dia berpikir, waduh, ini benar-benar pasangan yang hebat. Saya sama dia sama-sama cinta, jatuh cinta, dan saling berpacaran sudah bertahun-tahun, 2-3 tahun, sampai 5 tahun saya berpacaran. Saya akan memiliki rumah tangga yang bahagia. Kalau bisa nanti yang kita punya anak 12. Apa yang terjadi? Setelah mereka merit 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, mereka kecewa. Saudara, dia baru lihat, oh suami saya ternyata seperti ini. Apakah bisa cerai? Gak bisa, saudara. Tidak bisa cerai. Dia kecewa. Nah, pada waktu kecewa, apa yang dihadapi, dia malas membuatkan kopi untuk suaminya pada waktu pagi. Pada waktu dia kecewa, dia malas masak-masak lagi yang istimewa buat suaminya. Apalagi mungkin pada waktu hari ulang tahun. Dia sudah kecewa. Dan yang paling penting, yang paling berharga, iblis paling senang, dia kecewa. Sukacita yang dia miliki sejak pacaran itu hilang. Saudara, ini yang iblis mau. Sukacita itu dicabut, hilang dari kehidupan kita. Dan itu kalau rumah tangga sudah sukacitanya hilang, saudara, kekuatannya rusak. Kita bisa menjadi pecah, perang suami istri, bisa pisah. Kenapa? Sukacitanya hilang karena dia kecewa melihat keadaan situasi yang sebenarnya. Mutiara yang kelima yang saya bisa bagikan, kenapa sukacita itu bisa hilang, yaitu jiwa yang tertekan, saudara. Jiwa yang tertekan inilah yang mengakibatkan kekecewaan itu bisa hilang. Tetapi kita bisa mencontoh, saudara, jiwa yang tertekan seperti Yesus pada waktu dia mau disalib, dianiaya. Saudara, oh dia tertekan. Tetapi apa yang dipandang Yesus bukan suatu penderitaan, bukan suatu sakit penyakitnya ataupun keluhannya, beban mentalnya, tidak. Yang dia pandang adalah dia akan menerima sukacita yang besar yang dari Bapa. Kalau dia sanggup menanggung pikul kayu salib, sukacita itu dilimpahkan dan anugerah keselamatan untuk manusia seluruhnya diberikan untuk kita semua. Saya akan akhiri firman Tuhan ini dengan suatu ilustrasi, saudara. Jiwa yang tertekan ini ibarat seorang wanita yang hamil, dia akan membayangkan, saudara. Pasti jiwanya akan tertekan. Dia akan merasa perutnya berbeda dengan pada waktu dia masih gadis. Dia akan tidur susah, miring sebelah, terasa nggak enak. Apalagi miring ke kanan juga nggak enak. Apalagi tengkurap, pasti nggak bisa. Sakit pada waktu melahirkan, dia membayangkan, saudara, aduh, kalau ibu yang tidak kuat, dia pasti tertekan, saudara. Tetapi coba bayangkan, kenapa wanita itu mampu dia sampai bertahan sampai 9 bulan 10 hari, dia baru proses melahirkan. Itu kan suatu penderitaan yang cukup panjang. Tetapi penderitaan itu dia pandang merupakan sukacita besar. Pada waktu 9 bulan 10 hari, dia akan menggendong baby, anak yang cakep, yang dia senangin, kemudian dia cium, kemudian dia peluk, dan kemudian dia sayangin dan kasih ASI, dan dia bersukacita. Amin. Seharusnya kita seperti wanita hamil, saudara. Biarpun jiwa kita tertekan,
Sukacita itu merupakan pilihan kita. Kita harus tetap bersukacita. Karena apa? Sukacita ini merupakan kekuatan yang kita miliki untuk kita kuat menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Ayat firman Tuhan yang terakhir yang saya bisa bagikan untuk kita, yaitu di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi sukacita ini merupakan suatu pilihan kita, saudara, di dalam Tuhan. Karena sukacita di dalam Tuhan membuahkan hasil untuk kemenangan demi kemenangan. Kemenangan hari ini, kemenangan esok, dan kemenangan hari yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan, dan biarlah sukacita ini melimpah-limpah terus di dalam kehidupan kita, Tuhan, agar kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan, karena sukacita inilah yang akan dicuri oleh iblis, dan kami pertahankan karena sukacita ini kekuatan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan benih firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, terima kasih buat pewahyuan yang baru. Tuhan kiranya menolong kita semua. Amin, amin. Tuhan memberkati kita. Amin.